Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah bis 304-302 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selama kurang lebih 12 hari ya, kita berada di kota Mekah, kota Madinah. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita amalkan di kampung-kampung kita. Jemaah, halo, jangan tidur, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, seseorang hamba, seseorang manusia yang datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah, baik orang tersebut melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji, tentunya ketika mereka pulang ke tanah air, ketika mereka pulang ke kampung mereka masing-masing, mereka tidak akan pulang tanpa membawa di antara salah satu 3 predikat umrah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah umrah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah yang mabrur, haji yang mabrur ini merupakan harapan, keinginan seorang yang telah datang beribadah umrah, datang beribadah haji. Karena mengingat janji orang yang mendapatkan haji mabrur, umrah mabrur akan mendapatkan balasan Allah, tidak akan mendapat balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dapat umrah mabrur ini Bapak Ibu, ada tanda-tandanya. Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri bagi orang tersebut. Di antara tanda-tanda orang yang umrahnya diterima, orang yang umrahnya mabrur, yang pertama, orang tersebut biasanya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi misalkan saya kasih contoh, misalkan yang ibu-ibu ya, jemaah perempuan, misalkan sebelum berangkat umrah, ketika kita berada di rumah kita ya, keluar dari rumah kita, kita jarang menutup aurat. Tetapi sepulang dari umrah ya, kita lebih istiqomah, lebih menjaga lagi aurat kita, maka insya Allah hal tersebut juga merupakan tanda daripada diterimanya umrah kita. Contoh juga untuk bapak-bapak yang misalkan rumahnya dekat dengan musalla, dekat dengan masjid-masjid di kampung kita, misalkan sebelum kita berangkat umrah, bapak-bapak sangat jarang sekali berangkat ke masjid, berjemaah ke masjid sangat jarang sekali meskipun rumahnya dekat. Tetapi sepulang dari umrah, malah kita yang awalnya jarang sekarang lebih aktif lagi, maka itu termasuk daripada diterimanya umrah kita. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita bawa kebiasaan-kebiasaan baik kita selama kita berada di kota Makkah, selama kita berada di kota Madinah ya. Hal-hal baik tersebut jangan sampai kita cukupkan di Madinah saja, jangan cuma kita cukupkan di Mekah saja. Kalau bisa hal-hal baik tersebut kita bawa ke kampung kita. Contoh kecilnya misalkan kalau di kota Madinah, kalau di kota Mekah, ibu-ibu, bapak-bapak semangatnya luar biasa. Adzan misalkan zuhur masih belum masuk, adzan zuhur masih belum berkumandang, bapak ibu 1 jam sebelumnya sudah berangkat ke masjid. Contoh yang paling kecil juga kebiasaan baik kita, misalkan ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, kita terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah. Jadi hal tersebut jangan cuma kita cukupkan di kota Mekah, kota Madinah saja. Kalau bisa kita praktekkan, kita amalkan di kampung-kampung kita, di rumah-rumah kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekecil apapun kebiasaan-kebiasaan baik kita, amalan-amalan baik kita yang telah kita kerjakan di kota Mekah, yang telah kita kerjakan di kota Madinah,
kalau bisa jangan kita cukupkan di dua tanah suci ini saja. Kalau bisa kita praktekkan, kita amalkan sampai ke rumah kita nanti. Ya. Karena kalau amal kita Bapak Ibu lebih baik daripada sebelum berangkat umrah, insya Allah itu merupakan tanda daripada diterimanya umrah di kita. Ingat, tujuan kita yang pertama ke kota Madinah, ke kota Mekah bukan cuma untuk belanja, bukan cuma untuk jalan-jalan, bukan cuma untuk senang-senang. Nah, perlu digarisbawahi, tujuan kita datang ke kota Mekah, kota Madinah, tujuan pertama kita adalah ingin meraih umrah yang mabrur dan makbul. Kemudian yang kedua, predikat umrah tersebut Bapak Ibu namanya makbul. Jadi ada mabrur, ada makbul, ada mardud. Nah, kalau mabrur tadi langsung balasannya surga Allah. Kalau makbul ini sekedar diterima. Jadi ketika orang tersebut berada di kota Mekah, ada di kota Madinah, amalan orang tersebut masih dihisab oleh Allah. Ini si Muhammad ketika Madinah, ketika di Mekah lebih banyak mana amal baiknya atau amal buruknya. Ini si Fatimah ketika di Mekah lebih banyak mana tawafnya apa gosipnya. Karena tidak sedikit di antara para jemaah yang mereka ibadahnya Masya Allah rajin luar biasa, berangkat awal waktu ke masjid, ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tetapi sepulang dari masjid kembali ke hotel mereka hibah, ngerumpi, ataupun mencela, ataupun ngomongin teman-temannya. Jadi hal tersebut nanti akan dihisab. Lebih banyak mana amal baik atau amal buruknya? Kalau amal baik kita lebih banyak, insya Allah, ya, kalau amal baik kita lebih banyak, insya Allah itu juga merupakan tanda diterimanya umrah di kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini merupakan daripada tanda umrah yang sangat kita tidak inginkan. Apa itu? Mardud. Mardud ini tertolak. Tertolak. Jadi kita sia-sia datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah. Biasanya orang yang mempunyai predikat pulangnya ke tanah air membawa predikat mardud ini Bapak Ibu, lihat hati sebelum berangkat, sebelum datang ke kota Mekah, sebelum datang ke kota Madinah, dari niat hatinya sudah beda. Misalkan berangkat umroh karena pengen diketahui oleh tetangga-tetangganya biar apa? Karena punya uang yang banyak misalkan. Biar nanti pulangnya bisa dipanggil haji, ibu hajah misalkan. Biar orang-orang di kampungnya ketika pulang umrah lebih segan kepadanya misalkan. Jadi sudah ketahuan dari niat-niat awalnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah demikian, ketika jemaah tersebut kembali ke tanah air mereka, ke kampung mereka, mereka beranggapan malas untuk beribadah. Lebih buruk, amalannya lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau mabrur tadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau mardud ini lebih buruk. Karena mengapa lebih buruk? Karena mereka beranggapan kemarin misalkan sebelum berangkat umrah rajin berjemaah, ya, rajin bersedekah. Tetapi sepulang umrah karena mereka merasa sombong, merasa besar hati, mereka beranggapan malas salat berjemaah lagi, malas baca Quran lagi, malas iktikaf lagi. Kemarin saya di Mekah Madinah sudah banyak beribadah di sana, dilipat gandakan, insya Allah amalnya sudah cukup. Misalkan beranggapan demikian, itu sangatlah perbuatan yang salah. Jadi harapan kita, ya, datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah, tujuan kita yaitu memperoleh umrah yang mabrur. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pengen umrah yang mabrur Bapak Ibu, usahakan datangnya kita ke tanah air kita, kembalinya kita ke tanah air kita, ya, sampai kita di rumah kita, usahakan amalan-amalan kita lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah siap Bapak Ibu? Insya Allah siap, ya. Karena mengapa? Karena kalau kita umrahnya mabrur, insya Allah kita bukan cuma berkumpul di kota Madinah dan Mekah, insya Allah sampai ke surganya Allah kita akan berkumpul bersama. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, ada pepatah mengatakan jika ada pertemuan pasti
ada perpisahan. Oleh karena itu mungkin ya, saya sebagai mutawif jamaah 302 ataupun saya juga mewakili jamaah Ustadz Sakit mutawif, maksudnya mutawif jamaah 304 bisa. Nah, tadi ada Samira kedatangan ya, tadi itu kedatangan 8 bis baru datang dari Jakarta. Itu yang baru kita lihat di samping kita, bis yang Rawahil tadi bukan sekarang. Nah ini juga ya. Baik Bapak Ibu, kita Allah dan Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin selama saya mendampingi Bapak Ibu ya kurang lebih 12 hari berada kota Mekah, kota Madinah, mungkin terdapat dari saya kesalahan baik datangnya dari tingkah laku, ucapan maupun yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bapak Ibu. Iya, insya Allah. Insya Allah gak ada yang punya salah ya. Semuanya kita berdatangnya kemarin kita kosong-kosong, pulangnya kita juga kosong-kosong, gak ada dosa, gak ada dendam di antara kita ya. Kemudian pesan saya Bapak Ibu, yang pertama, meskipun Bapak Ibu nanti sudah kembali dengan kesibukannya masing-masing, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi kita. Karena janji Allah, orang yang selalu menyambung tali silaturahmi akan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Sehingga dengan sebab, bisa jadi dengan sebab kita menyambung tali silaturahmi, meskipun kita tidak berjumpa, kita saling kontak, saling kabar, ataupun paling tidak kita di grup lah ataupun yang lainnya, insya Allah dengan sebab kita silaturahmi tersebut bisa jadi kita lebih dimurahkan rezekinya sehingga bisa kembali lagi ke kota Mekah Madinah ya. Kenapa pun? Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga mewakili tour leader 302 dan juga tour leader 304 yang mungkin selama mendampingi Bapak Ibu pernah terjadi kesalahan ya, ataupun dari tingkah laku, ucapan maupun pelayanan dan lain semacamnya. Jadi mewakili tour leader Bunda Nur Hidayah ya, dan juga dari travel Samira, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Bapak Ibu, dimaafkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mungkin para mutawif, tentunya saya pribadi tidak bisa ikut mengantarkan sampai ke dalam bandara ya, karena kita tidak punya tiket. Oleh karena itu mungkin saya cuma bisa berpisah ya, ataupun pamitan sampai di sini saja. Jadi mungkin selama saya mendampingi Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan para jemaah sekalian ya, baik berupa doa maupun apresiasi lainnya. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti mohon diperhatikan sebelum turun dari bis ya, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal ya. Kita cek lagi di kabin bis, kemudian di bagasi kita cek sebaik-baik mungkin, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin
cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di kota Makkah Madinah dalam waktu yang secepat-cepatnya dan keadaan yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan yang saat ini berangkat sendirian, mudah-mudahan di keberangkatan selanjutnya bisa berangkat beserta pasangannya. Yang sekarang berangkat beserta pasangannya, mudah-mudahan nanti berangkat beserta anaknya. Yang sekarang berangkat beserta pasangan dan anak-anaknya, mudah-mudahan nanti berangkat dengan keluarga besarnya. Yang sekarang berangkat beserta pasangan, anak dan keluarga besarnya, mudah-mudahan nanti berangkat beserta karyawan-karyawannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan sampai. Jika ada benarnya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada salahnya ini datangnya dari kebodohan saya sendiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.